Jadi untuk capaian pembelajaran TM kedua kita, karena kemarin kita yang TM pertama kita membahas ini ya, membahas terkait kontrak kuliah dan RPS kayak gitu. Jadi yang pertama menjelaskan pengertian gizi dalam kehidupan. Jadi mahasiswa bisa menguraikan prinsip dan konsep gizi dalam kehidupan dan bisa menjelaskan ruang lingkup gizi dalam kehidupan. Jadi nanti di sini yang ada di materi ini, ada siklus dalam kehidupan, ada masalah gizi, ada faktor yang berpengaruh terhadap masalah gizi dalam siklus kehidupan, AKG, angka kecukupan gizi, dan juga gizi seimbang. Gitu. Nah, di sini ya, siklus daur kehidupan. Jadi kalau teman-teman sekarang kira-kira umurnya berapa sih kalian? Kisaran berapa? 19-20. 19-20 ya, berarti antara remaja. Jadi kalau range umur itu dari Kemenkes sama dari WHO ataupun dari ini ya, dari sumber lain itu biasanya beda-beda range-nya. Kalau Kemenkes 19-20 itu masih masuk remaja akhir ya, remaja akhir. Ada yang dia masuk dewasa, sudah dewasa awal. Gitu. Nah, kalian ini sudah masuk ke dalam siklus kehidupan. Jadi siklus kehidupan tuh mulai dia lahir sampai dia lansia, atau mulai dari ibunya ini ya, bisa mulai dari ibunya ini hamil sampai dia melahirkan, sampai dia nanti anaknya jadi sudah usianya lansia. Jadi siklus kehidupan seperti itu. Dan setiap siklus kehidupan tentunya dia mempunyai kebutuhan terkait zat gizi itu berbeda-beda. Apalagi dia gendernya laki-laki perempuan itu pasti berbeda kayak gitu. Anak yang dia masih ibu hamil sama ibu yang belum hamil kayak gitu, yang sudah menikah kayak gitu, konsepsi prakonsepsi itu pasti berbeda. Karena kebutuhan gizi itu kan untuk tumbuh dan kembang ya. Itu kembang itu untuk jaringan. Jadi kalau di sini ya, jadi siklus dalam kehidupan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu dia bertambahnya jumlah dan ukuran. Jadi misalkan kalau dia bertambah tinggi, terus dia bertambah beratnya, dia masuknya ke pertumbuhan. Makanya kalau misalkan teman-teman ini ya sudah pernah lihat gitu, atau biasanya keluarganya kayak gitu ke posyandu kayak itu ngecek pertumbuhan, yang dilihat apa? Yang dilihat itu ya ini apa namanya, tinggi badannya si bayi berapa atau panjang badan si bayi balita berapa, beratnya berapa, terus misalkan dia ada ini nih, ada ukur ini lingkar kepala, jadi lingkar kepalanya berapa. Kalau untuk ibu hamil kayak gitu ya, lilanya berapa, lingkar lengan atasnya berapa. Nah, itu dia lihat pertumbuhannya. Kalau untuk perkembangannya, nah dia tuh dilihat kayak gitu, dia seberapa ada peningkatan fungsi sel. Ada peningkatan fungsi sel ya. Jadi misalkan mulai dari dia ini di embrio kayak gitu ya, pas waktu bayi itu dikandung kayak gitu. Nah, di situ pasti sudah muncul ya, sudah muncul tangan kayak gitu ya, kalau sudah trimester kedua, ketiga sudah mulai muncul nih tangan kayak gitu. Kelaminnya sudah ada kayak gitu. Nah, di situ nanti ada perkembangan jaringannya semakin fungsinya semakin meningkat. Dulu belum terbentuk tuh, makanya fungsinya dia belum bisa berfungsi gitu. Walaupun misalkan ini bayi emang untuk jaringannya sudah berfungsi gitu. Kan bayi juga makan ya di dalam ini ya, di dalam kandungan ya, di dalam rahim ya kayak gitu. Sudah bisa makan lewat plasenta ibunya. Gitu. Jadi sudah mulai berkembang nih fungsi-fungsi jaringannya. Makanya ketika hamil itu kan biasanya ini ya, ibu hamil itu harus mengonsumsi asam folat dan zat besi di awal-awal kehamilannya. Kan 90 tablet ya untuk zat besinya ya. Asam folatnya juga kira-kira asam folat itu dikonsumsinya juga lebih baik sebelum hamil. Fungsinya apa? Itu fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang vital, perkembangan yang vital. Kalau untuk asam folat itu biasanya fungsinya untuk yang vital, misalkan perkembangan otaknya, kayak gitu. Makanya kalau
ini ya, apa namanya, kalau ibu hamil yang dia kekurangan asam folat kayak gitu, bayinya ketika lahir itu biasanya terkena spina bifida, yang dia bagian tulang ekor yang agak atas, bagian tulang ekor yang agak atas itu dia berlubang. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Gitu ya, ketika kita hamil nantinya atau pas waktu di setiap siklus kehidupan kita. Jadi zat gizi itu kan dia fungsinya untuk tumbuh dan kembang juga ya, kayak gitu. Dia sebagai sumber energi, ada yang dia sumber perbaikan ya, perbaikan jaringan, kayak itu lebih ke protein kayak gitu ya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Tuh. Nah, di sini siklus dari kehidupan itu yang paling tumbuh kembangnya itu paling pesat ya, kayak gitu. Itu di antara, bukan di antara ya, di masa pertumbuhan bayi dan remaja. Jadi kalau untuk tumbuhnya kayak gitu ya, di fase-fase bayi ini dia ada kenaikan 300% pada usia 1 tahun. Jadi kalau kalian lihat KMS ya, kartu menuju sehat kayak gitu, itu dia ada kenaikan berat minimal setiap bulannya. Jadi per bulan kalau posyandu itu kan ya penimbangannya tuh setiap bulan, dia per bulannya tuh ada tabelnya tuh, ada grafiknya di situ, ada KBM-nya, kenaikan berat badan minimalnya. Oh, bulan ini dia kenaikannya harus 900 gram. Oh, ini bulan ini dia kenaikannya harus 500 gram. Kalau dia tidak sesuai dengan kenaikannya ini, berarti dia ya ada penurunan, gitu. Grafiknya dia menurun. Kalau sampai grafiknya menurun, sampai dia, kalau grafik di KMS ya, yang diberikan ke ibu bayi atau balita itu dia ada warnanya grafiknya. Ada warna kuning, nanti kita pelajarin di plan status gizi, kayak gitu ya, lebih lanjutnya. Ada warna kuning, hijau, merah. Merah tuh kalau dia sudah di bawah normal, kayak gitu pertumbuhannya, itu harus dirujuk. Kalau memang dia tidak ada, kalau tidak ada infeksi ya, kayak gitu. Kalau tidak ada infeksi, dia hanya diberikan PMT pemulihan, pemberian makanan tambahan pemulihan, kayak gitu, berupa biskuit, gitu ya. Kalau dia tidak ada infeksi, misalkan diare atau kena infeksi saluran pernafasan, nah itu baru dia tadi diberi biskuit. Tapi kalau dia kena infeksi, baru nanti dia dirujuk ke posyandu ataupun ke rumah sakit gitu ya. Nah, untuk remaja ini berat badannya ini naik 50% dan tinggi badannya ini naik 20%. Jadi kalau masa remaja itu kebutuhannya dia lebih tinggi juga atau lebih besar dibandingkan siklus kehidupan lainnya. Karena fase-fase puber juga ya, kayak gitu ya. Jadi peralihan dan juga secara hormon kayak gitu ya, ada peningkatan. Makanya untuk kebutuhan itu juga meningkat. Laki-laki dan perempuan berbeda kebutuhannya. Bisa dicek di angka kecukupan gizi ataupun bisa langsung menghitungnya menggunakan rumus ya. Nah, ini biasanya yang sering terjadi nih pada era sekarang juga ya, kayak gitu. Remaja yang dia kebutuhannya sebenarnya tuh tinggi. Kalau teman-teman semuanya ini lihat di ini ya, berita kayak gitu ya. Tidak hanya di ini, tidak hanya di kemarin juga sudah saya ini ya pertama sudah kita sharing ya. Tidak hanya di rural tapi juga tidak hanya di urban kayak gitu, tapi juga rural kayak gitu, rural area kayak gitu ya, di Jawa maupun di luar Jawa sudah banyak kasus yang pernikahan dini gitu ya. Apalagi kalau di daerah mana kayak gitu ya, ada pernikahan tangkap ceweknya ditangkap kayak gitu ya, terus nanti nikahin secara paksa kayak gitu. Nah, itu biasanya remaja-remaja kan dia kebutuhannya masih tinggi ya, kebutuhan zat gizinya, konsumsi makanannya kayak gitu, dia masih tinggi karena dia aktivitas fisiknya juga tinggi. Ditambah lagi misalkan sudah menikah dan dia hamil, kebutuhannya lebih tinggi lagi. Kalau remaja ini dia tidak punya landasan gitu ya atau pengetahuan terkait zat gizi, oh ini ada penambahan kebutuhan nih selama saya hamil, maka zat gizinya itu dia akan dipakai oleh bayinya itu dan dia sendiri itu akan mengalami kekurangan gizi. Zat gizinya kan diserap ya sama bayinya itu ya, gitu. Kalau bayi itu kan dia kalau misalkan kekurangan zat gizi, kayak gitu, kekurangan makanan, dia akan menyerap cadangan ibunya.
menyerap kalsium ibunya lewat tulang dan gigi kayak gitu. Jadi diserap. Makanya kebutuhan ibu hamilnya itu dia juga harus cukup. Kalau nggak cukup ya akibatnya itu bisa osteoporosis. Itu kalau dia penyerapan kalsiumnya yang kebutuhan kalsiumnya nggak sesuai atau kurang, nah bayinya ini akan menyerap lewat cadangan ibunya. Ibunya jadi gizi kurang. Ya. Nah, di sini setiap siklus kehidupan dia tuh pasti punya segala macam masalah ya. Makanya ketika dia belum ketika dia belum baik kayak gitu, gizinya di salah satu siklus kehidupannya kayak gitu, sebisa mungkin diperbaiki dulu. Ini misalnya pas waktu remaja nih ya, remajanya ini anemia, berat badannya kurang atau status gizinya dia kurang kayak gitu. Nah, orang-orang atau keluarganya ini menikahkan anaknya tanpa dia memperbaiki status gizi si anaknya ini. Karena memang nggak ada pengetahuan terkait itu. Nanti akhirnya ketika remaja itu dia yang di sini ini dia anemia, kurang gizi gitu. Setelah dia dinikahkan dan hamil, nanti akan tercetus tuh ibu hamil KEK, kekurangan energi kronis, yang dia bisa dilihat kalau dari antropometri ya, dilihatnya dari lila, lingkar lengannya itu kurang dari 23. Kurang 23,5 kayak gitu ya. Nah, itu dia KEK, kurang energi kronis gitu. Nah, kalau di sini masalah gizi tadi di siklus kehidupan tuh mulai dia bayi itu lahir. Bayi itu lahir dia BBLR enggak? Berat badan lahirnya rendah enggak? BBLR kemarin apa sih? Ada yang masih ingat berat badan lahir rendah tuh kalau di bawah berapa? Ada yang ingat? Kalau kurang dari 2,5 Kak. Kurang dari berapa? 2,5. 2,5. Ya, 2,5 apa? 2,5 kilo. Iya. Berat badan lahir rendah itu dia di bawah 250 gram atau 2,5 kilogram. BBLR ini pencetusnya apa sih? Ada yang masih ingat pencetusnya apa di sini? Di sini sudah ada nih sebenarnya. Pencetusnya apa nih? Kalau tiba-tiba lahirnya dia berat badannya kurang kayak gitu. Biasanya diakibatkan oleh penyebabnya apa? Sudah ada loh sebenarnya di sini jawabannya. Gizi janin terbaik. Apa? Gizi janin terbaik. Apa Liberta? Gizi janin terbaik. Apa? Ya, terus apa lagi? Itu Bu, karena ibunya waktu hamil mengalami KEK. Jadi bayinya Ya, lahirnya BBLR. ya, terus ada yang mau nambahin? Ya, itu ya. Jadi dua itu aja gitu ya. Sama-sama benar kayak gitu. Dwi tadi bilangnya oh ini ibunya kurang gizi. Dan dia kalau ibunya kurang gizi pasti akan mengakibatkan bukan pasti ya, kemungkinan dia akan mengakibatkan KEK, kurang gizi kronis. Kalau kurang gizi kronis tentunya bayinya ini ya, tadi katanya Liberta itu zat gizi atau kebutuhannya itu kurang. Gitu. Kalaupun dia mengambil cadangan ibunya itu sudah kurang juga. Gitu. Makanya ketika dilahirkan tuh BBLR. Nah, BBLR itu dia pencetusnya yang lain ya, itu adalah ibunya ini anemia. Jadi ibunya dia kekurangan zat gizi besi. Jadi dia HB-nya rendah. Anemia di bawah 11 gram per desiliter. 11 atau 12 kayak gitu per gram per desiliter. Gitu ya. Nah, itu dikarenakan kebutuhan atau asupannya terkait sumber zat besi itu kurang dan dia tidak mengonsumsi suplemen zat besi. Suplemen itu kan fungsinya untuk menambahkan kecukupan asupannya. Sumber utamanya tetap makanan. Jadi itu untuk penolong aja kayak gitu.
penolong aja kalau suplemen itu. Dan juga biasanya ibu hamil yang melahirkan bayi kembar itu biasanya bayinya dua-duanya BBLR. Itu berat badan lahir rendah. Nah, itu kalau yang dilahirkannya kembar itu normal kalau BBLR ya kayak gitu. Nah, itu biasanya di recovery dulu nih di rumah sakit. Karena memang untuk dilepas sendiri biasanya orang tuanya itu kalau lahirnya ini ya kembar ataupun lebih triplet dan lain-lainnya itu biasanya diberikan waktu untuk recovery lebih biasanya ya gitu. Nah, setelah ini kalau BBLR ini dia tidak diatasi, gimana cara mengatasinya? Dengan cara pemberian makanan yang tepat. Kalau dia 0 sampai 6 bulan ya diusahakan dia masih ASI eksklusif. Pemberian pure dia diberikan ASI saja dari ibunya ya, kayak gitu. Kalau misalkan ibunya memproduksi ASI-nya masih sedikit, dicoba dulu aja. Kalau masih awal-awal ya, masih 3 hari, 5 hari kayak gitu. Dia memang masih menyesuaikan kayak gitu. Nah, itu dicoba terus aja diminumkan. Anaknya tuh disusui gitu. Ataupun dia bisa meningkatkan booster nih, minum booster atau boosternya bisa dari makanan yaitu daun katuk ataupun kacang-kacangan, atau dia dipijat laktasi, dipijat di punggungnya supaya dia menstimulus produksi ASI. Tapi kalau memang dia dicoba terus kayak gitu, biasanya kan sering terjadi ya di masyarakat umum, di masyarakat ya kayak gitu. Sudah dicoba minum booster kayak gitu, sudah dicoba pijat laktasi kayak gitu, tapi dia tetap produksinya kurang. Nah, ini biasanya bisa ditambahin dengan memberikan susu formula. Tapi memang dia harus peraturannya ya, pemberian ASI formula itu ketika misalkan yang pertama anaknya ini masih recovery. Recovery-nya tuh ditaruh di ruangan tertentu yang memang dia tidak bisa ketemu sama ibunya, ataupun ibunya tuh harus recovery selama seminggu ataupun lebih kayak gitu ya. Mungkin karena sebelumnya ada pendarahan hebat dan lain-lainnya. Itu biasanya bisa diberikan susu formula gitu. Tapi kalau misalkan ini ya sekarang ini sudah banyak sekali yang ASI apa ya. Jadi orang-orang yang dia kekurangan ASI atau tidak memproduksi ASI-nya sedikit itu bisa lewat bank ASI kayak gitu, meminta tolong untuk ini ya, untuk stok ASI kayak gitu. Tapi tentunya dia ada peraturannya ya, misalkan untuk gendernya harus sama kayak gitu. Karena itu kan juga ada ini ya pedoman dari agama. Kalau misalkan ada beda-beda pendapat ya kalau di Islam ya kayak gitu. Kalau dia menyusuinya sampai 5 kali ataupun 10 kali sampai kenyang kayak gitu ya, itu berarti dia saudara-saudara. Jadi kalau dia kemarin dapat ASI-nya dari orang lain, dari bank ASI-nya itu dia lawan jenis, nah itu tidak boleh menikah. Itu kalau dari agama Islam ya. Nah, seperti itu. Jadi kemarin aja juga ini ya, kalau kalian lihat di media sosial kayak gitu, ada Kompas ya kalau nggak salah itu beritanya terkait ASI formula. ASI formula itu ada regulasinya kayak gitu. Tenaga kesehatan itu tidak boleh mempromosikan ke ibu-ibunya langsung kayak gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya masih, kalau dari Kompas juga ya datanya ya masih banyak dokter spesialis anak ya, spesialis DSA, dokter spesialis anak dan juga tenaga kesehatan lain itu yang masih mempromosikan susu formula kayak gitu. Ataupun dia dari pihak rumah sakit nih, nanti dia diberikan bonus kayak gitu. Regulasinya kalau susu formula tidak boleh seperti itu, tidak boleh dipromosikan. Atau misalkan dia ada kegiatan kayak gitu ya, terus dia di situ subjeknya atau dia audiensnya kayak gitu. Audiensnya tuh kayak ini ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, itu tidak boleh kayak gitu.
harus tetap dikasih edukasi bahwasanya ASI itu dia adalah kebutuhan utama dan satu-satunya untuk untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kalau misalkan dia ada kendala produksi ASI-nya sedikit, sudah dicoba apapun tetap tidak bisa, baru diberikan edukasi terkait susu formula. Kayak gitu. Susu formula itu kan dia ini ya PASI ya, pengganti ASI. Jadi baik dia susu formula ataupun kalau bayinya dia ada indikasi alergi kayak gitu, alergi terkait susu sapi kayak gitu. Jadi bisa diberikan susu dari kedelai gitu ya. Nah, kalau dia di sini masih tetap tidak bisa diperbaiki ya kayak gitu. Misalkan dia kurang makan, kena infeksi kayak gitu. Jadi secara asupan tidak diperbaiki, secara lingkungan juga dia tidak hygiene, tidak bersih. Nanti setelah dia masuk ke siklus kehidupan setelahnya, masuk ke balita, ini akan terjadi masalah lagi. Balitanya tuh kurang energi protein. Jadi nanti kita bahas di saat setelah ini nih. Jadi status gizi itu masalahnya ada akar masalah, ada masalah tidak langsung, ada masalah langsung kayak gitu. Yang memang dia tuh enggak kayak kita membalikkan tangan gitu ya, mudah banget kayak gitu untuk mengatasinya tuh enggak, dia susah sekali kayak gitu ya. Karena memang harus ada banyak andil kayak gitu ya dari berbagai elemen kayak gitu ya. Dan berbagai elemen itu entah instansi ataupun secara personal. Tuh. Nah, setelah balitanya ini ada gangguan tumbuh kembangnya, kayak gitu, tidak diatasi di sini, masih konsumsi gizinya dia masih kurang cukup, pola asuhnya dia juga kurang. Pola asuh di sini tuh termasuk pendidikan, termasuk kesehatan. Kalau pendidikan tuh misalkan si bayinya ini tidak diberikan fasilitas, ini pendidikan tuh dibuat permainan kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan anak-anak ya kayak gitu supaya kognitifnya dia berkembang kayak gitu ya, itu dia difasilitasi mainan atau dia bisa coret-coret kayak gitu. Untuk yang kesehatan tuh biasanya ibunya ke posyandu atau ke posyandunya entah itu dia penimbangan atau dia pemberian vitamin A, kayak gitu, suplemen vitamin A kayak gitu, ataupun dia imunisasi lainnya. Jadi pola asuh seperti itu, nggak cuma kesehatan aja, tapi juga pendidikan kayak gitu. Setelah itu, nah ini karena balitanya dia secara asupan dan juga lingkungan dia belum adekuat, ini akan menghasilkan remaja-remaja yang mempunyai gangguan pertumbuhan. Remajanya ini lemah, letih, lesu, ketika belajar dia tidak semangat, prestasinya dia menurun, baik akademik maupun akademik, kayak gitu. Karena asupannya itu kurang. Tadi ya, kebutuhan remaja itu dia tinggi dibandingkan siklus kehidupan lainnya. Kayak gitu. Tingginya tuh maksudnya ya memang dewasa itu tinggi, dia sampai 2400 kayak gitu. Tapi dia karena masa-masa pertumbuhannya dari fase yang fase yang dia anak sekolah ke remaja kayak gitu ya. Dia ada peningkatan yang besar dari segi kebutuhan gitu. Nah, di sini ada produktivitasnya tadi ya. Produktivitas dan juga dia dari akademik non akademik prestasi ya. Nah, dia menurun karena asupannya yang tadi kurang mengakibatkan dia anemia kayak gitu. Nah, dia akan menghasilkan ini kan tadi masuknya dia prakonsepsi sebelum hamil. Remaja itu masuknya juga prakonsepsi kayak gitu. Nah, ini dia menghasilkan wanita usia subur yang KEK. Wanita usia subur itu wanita usia produktif ya kayak gitu. Ataupun bumil yang KEK kalau dia sudah remaja sudah nikah gitu ya. Bumilnya, ibu hamilnya dia sudah kena KEK. Jadi kekurangan energi kronis. Dia asupannya kurang kayak gitu dan juga suplemen-suplemennya pun dia tidak dikonsumsi. Bumil yang dia KEK gitu. Nah, ini kalau melahirkan dia akan menghasilkan lagi nih anak yang BBLR. Makanya pengetahuan dari mulai remaja itu penting. Kayak gitu, remaja ataupun
biasa sekarang kan sudah disisip-sisipkan ya pelajaran terkait gizi reproduksi itu di sekolah. Bagaimana sih supaya kita nanti kalau pas waktu di siklus sampai usia subur ataupun pas waktu kita hamil, ibu hamil, gizi kita tetap terpenuhi nih. Jadi tidak hanya membahas mengenai reproduksi, tapi dia sudah ke gizi reproduksinya. Gitu ya. Jadi kalau di sini bumil, terus dia misalkan sudah masih usia subur nih. Jadi kalau usia produktif itu sampai sekitar beda-beda ya range umurnya ya. Ada yang sampai dia 59, ada yang sampai 55, 50-an kayak gitu. Kalau dia sudah masuk ke sini, dia masih KEK gitu ya. Jadi kebutuhannya itu lebih rendah dibandingkan asupannya, maaf ya. Asupannya dia lebih rendah daripada kebutuhannya sampai dia kronis kayak gitu ya. Maksudnya kronis tuh seringnya dia kurang kebutuhannya. Makanya akan tercetuslah dia usia lanjut yang kurang gizi. Walaupun misalkan kalau kalian lihat ya, oh usia lanjut itu dia badannya ya, secara kita lihat gitu baik dari fisiknya maupun dia secara fungsi itu sudah mulai berkurang ya. Kulit-kulitnya sudah mulai menggelambir kayak gitu. Itu memang karena fungsi organnya itu sudah mulai menurun. Elastis kulitnya juga sudah mulai menurun. Tapi tetap harus kebutuhannya itu dipenuhi. Baik misalkan si nenek atau kakek kita itu nggak bisa makan, misalkan sudah nggak punya gizi, nggak bisa makan makanan biasa, jadi harus makanan yang lebih lembut, nah itu nggak apa-apa. Artinya harus tetap dicukupi. Gitu ya. Nah ini tadi, jadi masalahnya jadi ini masalah conceptual framework yang dia berhubungan sama undernutrition. Masalah gizi undernutrition ya, gizi kurang. Nah ini basic cause-nya, akar masalahnya, nah ini dari social culture, economic, dan political context. Jadi ini bisa politik di daerah tersebut dia ada ini ya, ada masalah. Pastinya kalau politik bermasalah untuk regulasi, misalkan dia pemerintahnya nggak boleh ini nih, nggak boleh impor atau nggak boleh ekspor, tentu dia akan bermasalah nih sama stok yang ada di dalam negeri. Atau misalkan kalau negara-negara yang sekarang ini lagi perang ya, ini masuk juga nih di sini, lagi perang, masuk ke politik juga ya. Perang, tentunya dia stok stok makanan di dalam negerinya itu kurang. Dan juga tentunya secara lingkungan dia nggak bersih gitu ya, karena perang tentunya dia ada yang nggak pakai alas kaki atau rumahnya hancur, rumah sakitnya itu sampai juga dibom gitu. Padahal kan kalau perang tuh nggak boleh seperti itu ya. Jadi fasilitas publik itu tidak boleh dihancurkan. Nah ini social culture, economic dan political konteks ini yang dia kurang, dia bisa menghasilkan inadequate finansial. Di finansialnya dia tuh kurang tadi stoknya, ataupun dia misalkan nggak boleh ini ya, kalau keluar itu ekspor ya, nggak boleh ekspor kayak gitu. Terus dia physical dan social resource-nya, jadi SDM-nya ya, SDM-nya dia kurang juga. Nah ini pengaruh juga nih sama kualitas sama kuantitas, misalkan dari segi pendidikan, gitu ya, pendidikan, SDM-nya juga, pendapatan juga, teknologinya juga. Jadi pengetahuan ya, karena dia misalnya dari ekonomik di sini ya, ekonominya kurang. Itu dia untuk akses ke pendidikan juga kurang juga. Gitu. Makanya di sini dia akan pengaruh nih sama underlying causes, sama penyebab yang tidak langsung. Jadi pendidikan, pendapatan, ini dia akan pengaruh sama yang namanya household insecurity. Jadi dia tidak ada atau ketahanan pangan di rumahnya itu dia insecure atau ya tidak ada ketahanan pangan. Jadi variasi makanannya itu dia kurang. Stok makanannya di rumah itu dia tidak bervariasi. Kayak gitu. Ini juga ada inadequate care and feeding practice. Jadi dia untuknya tadi pola asuh yang tadi ya, pola asuhnya ini termasuk ke cara pemberian makanannya, PMBA-nya, pemberian makanan bayi dan anak.
Itu sudah benar belum? 0 sampai 6 bulan itu nggak boleh loh diberikan makanan biasa kayak orang dewasa. Gitu. Ibu ini juga pengaruhnya sama ini nih, education sama income. Gitu. Misalkan dia ibunya ataupun keluarganya yang lain kayak gitu ya, dia nggak punya pengetahuan terkait ini kalau makanan MPASI, makanan pendamping ASI kayak gitu diberikan di usia lebih dari 6 bulan. Nggak tahu usia 3 bulan sudah diberiin pisang, kayak sudah dikasih bakso kayak gitu dan lain-lainnya. Itu kan bisa mengakibatkan infeksi ya kayak gitu. Feeding inadequate care-nya juga yang tadi dia nggak ada pengetahuan nih terkait ini harus posyandu, ini harus dimonitoring tumbuh kembangnya, ini harus diberikan imunisasi, kan gratis ya imunisasi ya kayak gitu, yang wajib diberikan memang gitu. Kalau misalkan mau ada tambahan berarti harus ada pengeluaran biaya sendiri kayak gitu. Kalau misalkan nih income-nya dia pas-pasan ya udah nggak apa-apa, diusahakan yang wajib dulu aja imunisasinya kayak gitu. Nah, di sini juga ya kayak gitu. SDM di sini employment-nya kayak gitu sama mungkin teknologinya di sini itu mengakibatkan dia lingkungannya itu tidak sehat. Hygiene sanitasi di lingkungannya tidak sehat. Jadi rumahnya kayak gitu, alasnya masih tanah. Nggak apa-apa sebenarnya kalau mau pakai sendal gitu, dan juga terjaga kebersihannya nggak apa-apa. Cuma tanah itu juga sebagai media juga untuk berkembangnya mikrobakteria atau dia mikroorganisme lainnya tanah itu ya. Ataupun dia misalkan ini inadequate health service. Ini juga tidak hanya fasilitas kesehatan yang tersedia, tapi juga SDM-nya. Sekarang kan sudah banyak ya di di daerah-daerah yang dia jauh gitu ya dari kota. Itu sudah ada nih ini puskesmas keliling dan lain-lainnya. Tapi kan kita berharapnya nggak hanya sebatas itu gitu. Ada memang tempat yang untuk menaungi. Ada yang health service-nya tuh ada yang di dekatnya mereka. Karena misalkan ada yang sektu nggak perlu jauh-jauh gitu kan ya. Itu. Jadi ini untuk tempatnya ini masih belum banyak tersedia, apalagi di daerah-daerah yang dia 3T ya, terluar kayak gitu, terdalam kayak gitu. T1-nya apa saya lupa ya gitu. Dan juga SDM-nya. Nah, biasanya jauh-jauh ini kan kadang tenaga kesehatan ya kayak gitu. Oh ini saya nggak mau jauh-jauh, nah akhirnya SDM-nya itu kurang nih di daerah yang dia 3T tadi. Nah ini mengakibatkan apa? Ya, ini cause immediate-nya. Jadi penyebab langsungnya dia ada inadequate dietary intake. Jadi kurangnya asupan energi dan juga disease, penyakit yang dia lebih infeksi ya kayak gitu. Nah, di sini ini ada panah bolak-balik nih di sini. Jadi inadequate dietary intake ini bisa mengakibatkan disease. Jadi kalau dia misalkan asupannya tidak cukup, otomatis dia akan menimbulkan penyakit ya. Pun juga yang disease ini, kalau dia sakit-sakitan, tentunya dia nggak nafsu makan. Nah ini akan mengakibatkan ini maternal and child undernutrition. Jadi mengakibatkan undernutrition, kekurangan zat gizi. Gitu. Nah, konsekuensinya atau akibatnya, nah ini dia bisa meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Nah, morbidity ini kesakitan, mortalitas ini kematian. Dan bisa mengakibatkan ini konsekuensinya dia penyakit yang komplikasi kayak gitu, penyakit jantung atau metabolik lainnya. Jadi sebenarnya basic cause-nya atau akar masalahnya ini sangat susah untuk diselesaikan. Jadi tidak bisa nih 1 tahun 2 tahun diselesaikan tuh nggak bisa. Makanya penanganan masalah gizi ini dia harus dari berbagai sektor. Tidak hanya dari sektor kesehatan, non kesehatan itu juga harus ikut andil gitu ya. Nanti kalau misalkan mau tanya bisa langsung ya. Nah, ini gizi dalam siklus kehidupan tuh ada kebutuhan esensial maupun non esensial. Jadi esensial ini dia dari diet. Jadi dia tidak bisa dibuat oleh tubuh, makanya dia dari diet.
tidak bisa disintesa oleh tubuh ya, makanya dia berasalnya dari dietnya, dari makanannya kayak gitu. Kalau non esensial, nah ini dia bisa dibentuk oleh tubuh atau diproduksi oleh tubuh. Nah, ini dia zat gizinya asam amino non esensial dan asam lemak jenuh. Nah, non essential nutrition atau zat gizi esensial ini dia berasal dari zat ini asam lemak esensial yang dia berlebihan atau berasal dari jaringan yang rusak. Gitu zat gizi non esensial ini. Nah, kebutuhan zat gizi individu berbeda. Ini tadi ya sudah saya jelaskan di awal juga. Siklus kehidupan ini tentunya kebutuhannya berbeda, makro maupun mikro. Nah, itu nanti bisa dilihat di angka kecukupan gizi di tabel AKG ya. Ini sebelumnya sudah pernah diajarkan ya, kalau nggak salah ya, di ilmu gizi dasar sudah pernah belum ya? Perhitungan? Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya, ini saya review ya. Ini pakai rumus Harris Benedict ya. Kalau misalkan kalian pengen ngitung kebutuhan per individu itu berapa, kayak gitu. Jadi BMR, basal metabolic rate, itu dia kebutuhan ketika hanya tidur, kayak gitu. Berarti kalau hanya tidur, kebutuhan untuk bernafas dan juga denyut jantungnya. Nah, ini rumusnya untuk laki-laki dan perempuan ya, kayak gitu. Nah, untuk TEE-nya, total energy expenditure-nya, itu dikalikan dengan aktivitas fisiknya. Jadi harus ditanya, dia aktivitasnya apa nih? Kayak gitu. Ini ada yang lebih lagi ya, tabelnya ya. Jadi ada yang dia per macam-macam aktivitasnya, dia masuknya ringan, berat, atau sedang. Kayak gitu. Ini saya ambil yang ini ya. Kayak gitu. Jadi nanti bisa dikalikan setelah ini BMR ya, tahu BMR-nya dikalikan dengan aktivitas fisiknya berapa, kayak gitu. Dia sedang, berat, atau ringan. Setelah itu, kalau ini orang sehat ya, kalau orang sakit ditambahin dengan faktor stres. Faktor stresnya dia apa nih? Misalkan dia, oh ini luka bakarnya sangat berat, dia tingkat keberapa nih luka bakarnya, kayak gitu. Berarti ini dikalikan 2,1. Jadi BMR-nya tadi dikali aktivitas fisiknya, dikali faktor stresnya. Gitu. Nah, ini tadi jadi ada AKG untuk mengetahui kebutuhan gizi berdasarkan, kalau AKG itu dia dikelompokin berdasarkan gender dan range umurnya. Jadi di sini ada pembagian golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh. Jadi biasanya tuh ada berat badannya juga. Tapi lebih dikelompok ini sebenarnya yang kita lihat itu dia gender sama ini gender apa namanya? Jenis kelamin, dan juga biasanya ibu hamil, kondisi tertentu ya, ibu hamil, ibu menyusui itu dibedain juga kayak gitu. Nah, ini juga ada di sini ya, nanti bisa di-download kayak gitu AKG-nya di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 kayak gitu. Nah, ini rata-rata kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia tuh 2100 rata-rata ya, kecukupannya ya, kayak gitu 2100, dan proteinnya tuh 57 gram per hari. Tentunya ini kalau misalkan kebutuhannya 2400 gitu ya, bagian 2400 ini berarti dia kurang nih dari kebutuhannya. Karena rata-rata kecukupannya dia 2100-nya. Ini AKG-nya itu dia ada yang berdasarkan makronutrien, gitu. Kalau di bawah, kalau kalian download ya, di bawahnya itu ada yang mikronutriennya juga, kayak gitu. Ini per umur juga ya, jenis kelamin. Nah, sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Izin masuk, Bu. Ya. Masuk. Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Jadi kan dulu kan saya pernah temui satu kasus, Bu. Jadi ibu ini tuh setelah melahirkan dia itu tidak menghasilkan ASI, Ibu. Kira-kira itu kenapa ya? Apa karena ada kekurangan gizi tertentu di dalam tubuhnya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, kalau setelah melahirkan itu, ASI yang keluar itu namanya kolostrum. Kolostrum itu asinya warnanya kuning dan dia keluarnya itu hanya 3-5 sendok. Sendok ya, gitu. 3-5 sendok kayak gitu. Nah, itu memang karena hormonal ya. Kalau awal-awal itu bisa jadi kesulitan untuk menyusui. Gitu. Nah, di satu sisi sebenarnya bayi itu dia
bayi itu dia masih punya cadangan cairan. Jadi bayi ini dia tidak apa-apa sebenarnya, tidak mengonsumsi ASI-nya ibu maksimal 3-5 hari itu sebenarnya 3 hari lah ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena dia masih punya cadangan cairan dalam tubuh. Gitu. Memang itu dia masih susah untuk produksi ya. Makanya yang pertama dilakukan itu adalah IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi bayi itu diletakkan di perut ibunya, terus nanti bayi itu merangkak ke puting ibunya. Dan itu prosesnya lama. Nah, jadi tuh gini, ibu itu walaupun tidak keluar ASI-nya, bisa distimulus. ASI-nya bisa keluar itu ketika menyusui. Jadi ada ilmunya relaktasi ya, kayak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan puting ibunya ini keluarnya sedikit ataupun dia nggak sama sekali keluar, tetap dicoba aja untuk disusui. Itu untuk stimulus, itu stimulus. Tapi itu tetap juga harus dicoba peningkatan ini ya, stimulus peningkatan produksinya lewat tadi sumber yang dia daun katu dan juga kacang-kacangan. Jadi memang kalau masalah di masyarakat itu dia beragam ya. Ada yang keluarnya sedikit, ada yang nggak keluar sama sekali, tapi tetap dicoba untuk laktasi. Tetap dicoba. Itu bisa menstimulasi untuk produksi. Kalau misalkan sampai dia 5 hari, sampai dia seminggu, karena kebutuhan cairan untuk bayi itu masih sedikit ya. Jadi kalau misalkan kok bayinya ini nangis, kayak gitu, itu sebenarnya tidak hanya karena bayinya cairan, jadi haus. Jadi misalnya bayinya nangis, aku ini lapar, ini haus ya. Masalahnya tuh tidak hanya itu, bisa jadi bayinya kegerahan atau bayinya pipis. Nah, itu yang harus kita misalkan edukasikan tuh seperti itu. Bayi dia menangis, bayi dia apa ya gitu ya. Pas waktu setelah melahirkan tuh tidak harus karena dia haus ataupun lapar. Kayak gitu. Bisa jadi dia kegerahan karena habis di perut ibunya kan dia nggak perlu nafas gitu ya, nafas kayak di ruang di dunia kayak gitu karena dia lewat plasenta kayak gitu kan ya. Nah, jadi nggak ngapa-ngapain ya kalau di rahim ibunya, kalau di luar kan sudah mandiri sebenarnya ya, nafas sendiri kayak gitu. Makan pun sebenarnya makan sendiri gitu kan, kayak IMD itu kan cari puting ibunya ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sebenarnya di awal-awal tidak keluar, itu normal. Atau keluarnya sedikit, itu normal. Karena dia hormonalnya dia juga, masih hormon prolaktinnya juga ya, kayak gitu. Jadi nanti pas waktu kita membahas di konsepsi, ada hormon-hormon yang dia bisa menstimulus nih pengeluaran ASI. Kayak gitu. Jadi masih adaptasi nih di sini ibunya, hormonnya juga. Gitu ya. Jadi masih belum keluar ataupun keluarnya sedikit itu dia normal. Tapi harus ada usaha untuk laktasi dari ibunya. Gitu. Kalau misalkan sampai usaha laktasinya tidak hanya disusui tapi juga meningkatkan produksi ASI atau dia ini menstimulus produksi ASI dari entah itu dari makanan ataupun dia dari suplemen. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalkan dia sampai 5 hari nggak keluar, nah ini dia boleh diberikan PASI, pengganti ASI. Tapi kalau misalkan mau usaha nih, mau apa namanya tadi saya bilang tadi ya ASI, jadi ASI orang lain, misalkan ada saudara ataupun ada teman yang sama-sama masih menyusui, kayak gitu, itu bisa untuk istilahnya meminta gitu kan ya, tapi memang kalau bisa sesuai dengan gendernya, kayak gitu. Itu bisa diusahakan. Atau misalkan nggak ada sama sekali nih, kayak gitu. Itu nggak apa-apa diberikan PASI, pengganti ASI berupa susu formula. Kayak gitu ya. Jadi bukan karena dia ini ya, bukan karena dia asupannya kurang atau apa kayak gitu. Orang yang kekurangan gizi pun dia sebenarnya masih bisa produksi ASI. Masih bisa.
kayak gitu. Jadi memang kalau di awal-awal itu ini ya, itu normal gitu ya, produksinya sedikit, belum produksi sama sekali, itu normal kayak gitu. Dan ketika kita memberikan edukasi ya ke ibunya, ibu jangan dibuat stres Bu ya, kayak gitu. Kalau stres nanti malah agak susah produksi ASI. Jadi tuh stres bisa juga menghambat produksi ASI ya, kayak gitu. Jadi diberikan edukasi aja ibu, kalau misalkan sampai ini, misalkan ibu sudah berusaha nih ya, tapi tidak keluar ASINya, bisa dicoba Bu, ini apa namanya, kalau ada saudara ataupun teman yang dia masih menyusui bisa minta kayak gitu ASINya. Kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa Bu, diberikan PASI. Tapi tetap ketika diberikan PASI, ibunya tetap melakukan laktasi. Karena ketika bayi itu menyusui, walaupun dia nggak keluar atau keluarnya sedikit, itu merupakan stimulus. Kalau kalian lihat video ya, kalau kalian lihat video kayak gitu ya, ketika bayinya itu ini menyusu kayak gitu, nah jaringan-jaringan ibunya tuh juga mulai bereaksi. Ada stimulus di situ. Jadi walaupun dia sedikit ataupun dia nggak sama sekali, tetap ada usaha laktasinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Ibu. Ya, ada yang lain yang bertanya? Saya Ibu. Ya. Izin bertanya Ibu, kalau misalnya ibunya ini ibu yang gila itu Ibu. Kalau misalnya ibunya tidak waras Ibu. Terus kalau misalnya menyusui anaknya, apakah berbahaya atau bagaimana? ODGJ ya, ODOJ, apa sih? Oh, sampai lupa ya. Jadi dia ini ya, punya masalah sama psikologisnya. Kayak gitu. Kalau misalkan ibunya, itu kan biasanya kalau masalah psikologi, kan ada yang masih bisa minum obat ya. Maksudnya dia biasanya minum obat, ya, tapi dia harus ada pengawasan dokter, karena dia menyusui. Kalau misalkan dia masih bisa diajak ngobrol, maksudnya di sini dia dia ada treatment. Dia sudah ke dokter kejiwaan atau ke psikiater kayak gitu ya. Dan dia diberikan treatment, entah itu obat dan lain-lain, itu tetap bisa menyusui. Tentunya kalau misalkan dia tidak menyakiti ya, tidak menyakiti anaknya. Kan biasanya kalau setelah hamil itu ada sindrom namanya baby blues ya, gitu. Baby blues itu dia mengenainya itu tidak hanya wanita yang punya masalah psikologinya. Dia yang sebelumnya nggak punya tuh bisa kena sindrom ini. Kena sindrom baby blues, ya. Nggak mau deket sama bayinya. Kalau deket dia bisa menyakiti dirinya sendiri juga, kayak gitu. Jadi kalau wanita yang dia punya masalah psikologi kayak gitu ya, tapi dia ada treatment dari dokter kejiwaan ataupun dari psikiater yang masih membuat si ibu ini merasa baik-baik saja ketika di dekat bayinya, nah itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi karena dia minum obat ya, tentunya si ibu ini harus berkonsultasi dengan dokter obgyn juga. Sama dokter obgyn dan juga dokter anak. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Saya Bu, Ya. tadi kan Ibu bilang kalau ibu yang kekurangan gizi kan masih bisa menyusui. Apakah itu tidak ada risiko kepada bayinya? Nggak ada ke bayinya. Tapi bayi resikonya maksudnya dia bisa menyusui, tapi dia bisa ini ya kurang kayak gitu ya. Karena misalkan si ibunya ini kan harusnya ketika menyusui itu ada penambahan asupan. Tapi kalau ibunya nggak ada penambahan asupan, tentunya dia produksinya dia nggak seperti ketika dia kebutuhannya cukup. Kalau sehari itu normalnya menyusui itu bayi itu bisa sampai 12 kali. 12 kali itu bisa jadi 30 menit habis itu lepas gitu. Ataupun dia kurang dari 30 menit, rata-rata 30 menit ya terus lepas. Jadi 8 sampai 12 kali itu normalnya segitu. Kayak gitu, 8 sampai 12 kali. Nah,
Jadi dilihat juga bayinya kenyang atau enggak. Bayi kenyang tuh biasanya bayi itu melepas sendiri puting ibunya ketika menyusu. Ini enggak apa-apa ya, laki-laki perempuan kita belajar terkait kesehatan kayak gitu ya. Jadi kalau bayi itu dia kenyang, dia akan melepas sendiri puting ibunya. Kayak gitu. Jadi kalau si ibunya ini ketika menyusuinya itu nggak ada penambahan kebutuhan. Kalau kalian lihat di AKG ya itu ada penambahan kebutuhan, kayak gitu. Tentunya produksinya itu dia nggak akan sebanyak ketika kebutuhannya itu tercukupi. Tetap dia keluar, ASINya tetap keluar. Orang yang kurus pun kayak gitu, kebutuhannya sedikit itu tetap keluar, tapi tentunya dia produksinya akan berbeda dengan yang dia kebutuhannya cukup. Kayak gitu. Makanya si ibu-ibu tuh ketika menyusui itu kan sering lapar ya, kayak gitu. Ya karena memang cadangan atau makanan ibunya tuh diserap oleh si anaknya ini. Kalau cadangan ibunya atau makanan ibunya sedikit, yang diserap tentunya akan menyesuaikan sama yang ibu makan. Makanya sedikit yang diserap juga sedikit, makanya banyak yang diserap juga banyak, lebih cepat kenyang. Gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ibu, kalau misalnya bayinya itu tidak dikasih susu sama ibunya, terus pakai susu laktogen dari 0 bulan sampai 6 bulan atau sampai seterusnya itu, apakah nanti kalau beranjak dewasa ada akibatnya begitu, Ibu? Ya, ada kayak gitu ya. Ini kita bahasnya lebih lengkapnya nanti di ini ya, gizi bayi ya. Saya kasih secuilnya aja ya, gitu ya. Jadi ketika anak itu dia disusui lewat puting ibunya, itu bayi punya usaha untuk nyedotnya itu punya usaha. Tapi kalau bayi itu diberikan dot, kalau susu formula kan kebiasaan dikasihnya lewat dot ya, kayak gitu. Makanya di regulasi kodeks berapa kayak gitu tuh nggak boleh diberikan lewat dot. Tapi biasanya seringnya lewat dot gitu ya. Kalau lewat dot itu bayi itu nggak ada usaha untuk langsung bancar gitu aja loh ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya mulus-mulus aja ketika nyedot, jadi nggak punya usaha si bayi itu. Gitu. Dia konsumsi ASI sama konsumsi susu formula pasti dia mengganti ASI itu sama-sama punya resiko gemuk. Tapi kalau konsumsi susu formula itu dia punya resiko obesitas di usia lanjutannya. Karena kenapa? Yang pertama tadi ya, dia tadi ketika dia mengonsumsi lewat dot itu dia nggak ada usaha sama sekali. Yang kedua, ibu-ibu biasanya tidak membaca label susu formula. Itu di situ ada keterangannya. Dalam 1 gelas itu dia harus memberikan berapa sendok, terus airnya berapa mili, sehari itu berapa kali. Akibatnya anaknya sering minta minum kayak gitu, ibunya memberikan yang berlebihan. Nah, akibatnya nanti akan meningkatkan tingkat obesitas pada anak. Gitu ya. Jadi sama-sama dia bisa mengakibatkan anak itu gemuk. Tapi untuk resiko obesnya lebih tinggi yang diberikan susu formula. Gitu. Makanya biasanya kalau dibandingin ya gitu ya, ibu yang dia ASI eksklusif, anaknya tuh biasanya kayak nggak ginuk-ginuk kayak gitu ya, misalnya dia nggak besar kayak gitu, biasanya malah digosipin ya sama ibu-ibu, anaknya kok kurus gitu, padahal itu nggak kurus, padahal itu dia penambahan berat badannya itu sesuai sama umurnya, jadi biasanya nggak berat-berat amat gitu, karena memang dia sesuai. Jadi sekarang itu kita hapus perkataan kalau ini anak ini gendut, ini imut kayak gitu. Jadi bisa jadi anak ini obes loh kayak gitu. Jadi edukasi kita juga nanti harus benar. Regulasi PASI itu juga harus benar.
kita memberikan edukasi ini juga harus benar. Bagaimana cara pemberian PASI yang benar itu, bagaimana cara memberikan MPASI yang benar itu. Gitu ya, Liberta ya. Tuh. Terima kasih, Ibu. Ya, ini saya cukupkan ya, ini masih agak banyak ini soalnya. Jadi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kayak gitu. Jadi ini ada istilahnya gizi seimbang. Gizi seimbang itu dia di IGD kemarin juga sudah saya sampaikan ya kalau nggak salah ya. Ini review aja. Gizi seimbang itu dia ada pada setiap umur. Misalkan untuk anak balita, untuk anak di atas 6 bulan, gizi seimbangnya bagaimana? Gizi seimbangnya tetap dia harus meneruskan pemberian ASI. Gizi seimbangnya bagaimana? Pemberian MPASI yang sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan umurnya itu bagaimana? Ya sesuai dengan teksturnya. 7-8 teksturnya masih cair kental gitu. Nanti 8-9 itu sudah agak lembek. Gitu, sudah agak kasar kayak bubur gitu ya. Nah, kalau masih ingat ya tentang gizi seimbang kayak gitu ya, dia ada konsumsinya, tidak hanya konsumsi, tapi juga dia memperhatikan hidrasinya, konsumsi cairannya, aktivitas fisiknya, terus juga pembatasan GGL-nya, gula, garam, lemak, itu berapa kayak gitu ya. Jadi tidak hanya gizi seimbang tuh tidak hanya mikirin terkait makanannya tuh harus segini ya, berapa porsi ya sehari ya, kayak gitu. Oh dia berapa 3-8 porsi, oh dia 2-4 porsi kayak gitu. Oh dia 3-4 porsi. Jadi tidak hanya memperhatikan itu saja. Jadi kalau temannya gizi seimbang tuh ada piringku ya. Piringku di sini nih berapa kalau lingkaran ya, kita posisikan di sini lingkaran kayak gitu. Berapa nih karbohidratnya gitu. Oh segini makanan pokoknya. Nanti untuk lauk pauk kayak gitu ya, lauk pauk itu untuk sayuran lah ya. Kalau kita lihat dari sini ya, sayur-sayuran itu dia sama buah-buahan dia lebih banyak sayur-sayuran. Karena dari segi harganya pun, dari segi keterjangkauan pasti dia lebih terjangkau dibandingkan dengan buah-buahan. Kalau lauk pauknya ini bisa lauk pauk nabati maupun hewani gitu ya. Ini juga ada cairannya di sini, ada aktivitas fisik di sini, kayak gitu. Ada hygiene sanitasi di sini juga. Kenapa perlu gizi seimbang? Kira-kira kenapa? Teman ada yang mau jawab kenapa kira-kira perlu gizi Biar seimbang? tidak obesitas, Ibu. Selain itu apa? Gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu yang dimakan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi biar tidak gizi kurang dan biar tidak gizi berlebih atau obesitas atau overweight atau dia jadinya gizi kurang. Gitu ya. Makanya harus memperhatikan tadi asupannya berapa, aktivitasnya itu dilakukannya berapa juga, terus dia konsumsinya sehari harus berapa, kayak gitu GGL-nya harus diperhatikan juga. Nah, masalah gizi itu sekarang sudah triple burden malnutrition, jadi sudah 3 masalah gizi. Sudah gizi lebih, triple itu ada gizi lebih, gizi kurang, dan juga mikronutriennya. Jadi ada kebutuhannya dia kurang, kebutuhan asupan mikronutriennya dia kurang. Misalkan kalau mikronutrien terjadi anemia, terus terjadi kurang vitamin A, kayak gitu ya, kekurangan yodium atau kelebihan yodium kayak gitu. Jadi kekurangan mikronutrien, masalahnya seperti itu. Ini masalahnya di sini juga, misalkan ini di tahun 2010 sampai 2016 ya, kayak gitu di Eastern sama Southern Afrika, nah itu paling tinggi nih masalahnya kayak gitu. Yang stunting itu apa kemarin? Masih ingat stunting itu parameternya apa ya? Parameternya itu dari ukuran tubuh sama letak fokus seorang anak ketika belajar. Apa? Ayo lupa bagaimana stunting? Stunting itu dia bahasa Indonesianya itu pendek.
Jadi dia secara ini antropometri dilihatnya itu dari panjang badan sama umur, panjang badan atau tinggi badan per umur. Parameternya itu ya, panjang badan per umur. Gitu. Jadi dia pendek maupun sangat pendek. Makanya stunting ini dia masuk ke dalam ini, masuk ke dalam 5 besar masalah gizi yang menjadi prioritas bagi Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya semua sektor ya, kayak gitu. Tuh. Terus stunting nanti ada wasting, ada apa lagi ya, ada nanti kan masuk ke undernutrition juga ya, kayak gitu. Nah ini kasusnya itu untuk yang stunting ya, yang stunting itu yang ini. Jadi masih tinggi masalahnya. Jadi kalau stunting itu, kalau ini saya belum memasukkan yang data 2018 sama 2021 ya, 2021 dia masih masuk sekitar 30% stunting kalau dari survei SSDI. 30 atau 20, hampir 30 ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa. 20 mau ke 30 atau 30 lebih kayak gitu. Nah, target Indonesia itu sampai 2020 sampai 2025, jadi mentoknya 2025 itu ada penurunan stunting sampai 14%. Jadi penurunannya agak banyak ya, gitu. Makanya dikejar nih mulai sekarang sama pemerintah ya, stunting di daerah-daerah, di kota maupun kabupaten kayak gitu, tidak hanya Kemenkes saja yang bergerak, tapi juga BKKBN kayak gitu, yang keluarga berencana, badan apa ya, keluarga berencana kayak gitu, nasional kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi dia bekerja sama dengan semua sektor, gitu, karena stuntingnya masih banyak. Nah ini kalau dari data sampai 2013, yaitu prevalensi yang paling tinggi, yang gizi buruk ya paling tinggi itu Papua Barat dan juga NTT. Karena tadi masalah gizi itu dia sebenarnya kompleks, tidak hanya terkait ketahanan pangan di tingkat keluarga saja, tapi di situ juga ada masalah akses ya gitu ya, akses terkait terhadap makanan, fasilitas kesehatan juga kayak gitu. SDM-nya juga, ekonomi, pengetahuan, jadi banyak masalahnya. Nah ini juga masih yang tadi ya, triple itu dia termasuk kegemukan juga. Kalau Riskesdas kayak gitu, obesitasnya laki-laki perempuan, nah ini laki-laki lebih banyak ya. Jadi kalau laki-laki itu biasanya kalau obesitas tuh ada bentuk-bentukannya ya, ada yang dia apple, ada yang dia bentuknya apa tuh sampai lupa saya. Pear kayak gitu ya. Kalau pear itu dia lebih ke cewek. Jadi dia pantat sama pahanya dia besar. Kalau apel, nah itu perutnya besar. Itu malah dia lebih beresiko terkait penyakit metabolisme ya, kardiovaskular dan lain-lainnya. Kalau dia penumpukan visceral fatnya itu di perut. Kayak gitu. Terus ini penyebab obesitas itu ada beragam ya, ada faktor genetik, lingkungan, obat-obatan, dan juga hormonal. Genetik ini biasanya juga karena orang tuanya tuh dia akhirnya punya kebiasaan. Jadi orang tua yang gemuk gitu, misalkan dia sehari-hari konsumsinya ini nasi sama lauk hewani saja, gitu, yang digoreng-goreng, yang ditepung-tepung kayak gitu. Tidak ada sayur di situ, tidak ada buah-buahan di situ. Dan ketika anaknya dilahirkan, dia akan memperkenalkan makanan atau kebiasaan makanan itu ke anaknya itu. Jadi no vegetable, no fruits kayak gitu. Karena kebiasaannya itu akan berpengaruh nih sama kebiasaan anaknya juga. Nah, ini sama kenapa dia faktor genetik juga masuk di situ ya. Faktor lingkungan ini pola makan juga, misalkan dia di temennya ya sekolah kayak gitu, temennya kalian punya geng kayak gitu ya, apa yang teman kalian makan di ini ya di tongkrongan itu pasti ya sama yang kalian makan juga. Misalkan sekarang kafe-kafe lagi hits kayak gitu ya, yang banyak junk foodnya kayak gitu, itu tentunya akan berpengaruh nih sama misalnya temennya ngajak nongkrong gitu, mau nggak mau kan pasti kalian juga akan makan ya gitu. Sama konsumsi yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula. Sekarang kan banyak banget ya itu makan makanan yang minuman-minuman kekinian. Nah, ini sebagai kalian itu sebenarnya nggak masalah konsumsi junk food, konsumsi minuman manis kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalian tahu takarannya yang boleh sama nggak boleh.
kebiasaan kalian itu seminggu harus konsumsi berapa kali, ya itu tuh boleh atau nggak boleh. Kayak gitu. Jadi ketika kalian melakukan edukasi juga ke pasien, ke klien kalian, itu kalimatnya bukan tidak boleh mengonsumsi, tapi konsumsinya dikurangi. Gitu. Konsumsinya tuh dikurangi. Minuman kekinian ya yang ada boba-bobanya itu tinggi kalori, tinggi gula juga, apalagi kemarin masalah teh Indonesia, es teh Indonesia kemarin kan ya. Nah, makanya kalian juga perlu nih baca label. Sebenarnya berapa sih gula dalam satu gelas ini? Nah, itu harus baca label. Dibaca label itu di nutritional fact ya, atau tabel komposisi makan itu kalian bisa salah loh. Oh, di sini dia tabel komposisinya itu dalam satu ini 18 gram gulanya. Ternyata 18 gram itu bukan per satu gelas teh itu, tapi dia konsumsi ketika takaran sajinya 5 kali. Jadi 1 kali takaran saji itu adalah 18 gram. Konsumsi misalkan gelasnya ini 600 ml. Takaran sajinya dia 6 kali. Berarti 1 kali konsumsi itu adalah 100 ml. Nah, takaran saji itu maksudnya berapa kali kalian makan kayak gitu ya. Jadi misalkan ini gampang-gampangan aja kayak gini 600 ml. 600 ml teh kayak gitu ya. Teh terus teh ini teh gitu aja ya, 600 ml teh itu. Terus takaran sajinya dia bilangnya 6 kali nih, 6 kali sajian. Nah, di komposisi nilai gizi itu entah makronya atau mikronya itu per sajian makan. Jadi tadi 600 dibagi 6, 600 ml berat bersihnya dibagi sama takaran sajinya 6. Jadi dia kan 100 ya, per kali makan atau per kali minum itu 100 ml. Nah, 100 ml itu adalah komposisi nilai gizi yang ini. Komposisi nilai gizi yang ada di belakang itu adalah per 100 ml itu. Jadi harus hati-hati ya ketika membaca, ketika nanti memberikan edukasi kayak gitu. Terus obesitas itu juga bisa dikarenakan obat-obatan dan juga hormonal. Apalagi misalkan biasanya ini ya, yang KB kayak gitu ya, dia bisa mengakibatkan obesitas karena dia ada hormonnya. Dia ada peningkatan hormon kalau konsumsi pil KB kayak gitu. Ataupun pil-pil lainnya misalkan steroid kayak gitu ya, yang dia misalnya terapi asma atau osteoartritis. Biasanya tuh teman saya juga kayak gitu, dia konsumsi penyakit-penyakit yang terkait ini, dia asma dan juga ada masalah terkait jiwa, gitu, kejiwaannya. Nah, yang mengakibatkan dia ada peningkatan berat badan itu dari obatnya, padahal konsumsinya dia tuh biasa saja. Kayak gitu. Nah, ini ya yang hormonal tadi, misalkan pil KB, estrogen, kayak gitu, ataupun hormon lainnya, tiroid, insulin. Ya. Nah, kita ke prinsip gizi seimbang ya. Prinsip gizi seimbang itu ada 4. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Jadi di sini mengonsumsi aneka ragam pangan itu dia apa saja keanekaragaman jenis pangan. Jadi harus beraneka ragam, variasinya harus banyak. Bukan banyak ya, bervariasi gitu aja ya. Bukan banyak gitu enggak, tapi dia di situ untuk jenis makanannya, karbonya, lemaknya, proteinnya, seratnya itu ada di situ. Jadi bervariasi. Terus seimbang di sini, sesuai sama tumpeng tadi atau sesuai sama piringku tadi, harus seimbang proporsinya. Oh, ini lebih banyak kan? Ini kita nggak ngomong terkait diet ya. Gitu. Kita bukan untuk yang menurunkan berat badan. Gitu. Kalau diet itu kan sebenarnya mengatur makanan ya, tidak hanya untuk orang yang diet. Gitu. Kalau definisi, gitu. Jadi ini ngomongin untuk bukan untuk orang yang ingin menurunkan berat badan kayak gitu. Jadi dia dari tumpeng tadi untuk karbohidratnya dia 5-8 loh sehari, 3-8 porsi sehari kayak gitu. Maksimal 8 porsi. Gitu. Jadi seimbang. Ini proteinnya 2-4 porsi sehari. Gitu. Terus ini dilakukan secara teratur. Jadi konsumsi ini dilakukan secara teratur kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang awal mulanya dia hanya ada sayur, tapi nanti ditambahin nih buah-buahannya ada yang terjangkau saja kayak gitu. Jumlah yang cukup dan ya
jumlahnya cukup, tidak berlebihan, dan ya tidak berlebihan kayak gitu. Terus yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi hygiene sanitasinya ya dijaga kayak gitu. Karena tadi sesuai sama konsep framework tadi kayak gitu, kalau dia infeksi, pasti dia akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi dieterinya. Itu sama-sama nanti yang tadi kan dieteri sama yang infeksi itu akan berpengaruh sama undernutrition ya, masalah gizi gitu. Karena dia masuknya ke masalah yang langsung kayak gitu. Jadi cuci tangan, pakai masker kayak gitu. Ventilasi, nah itu kan juga berpengaruh ya untuk PTM, penyakit tidak menular maupun menular kayak gitu. Yang ketiga, ini melakukan aktivitas fisik. Jadi ini masih prinsip gizi seimbang ya. Jadi bukan pesannya, kalau pesannya itu ada 10. Jadi ini yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu semua yang kita lakukan, beda sama exercise ya. Jadi exercise itu masuk ke dalam aktivitas fisik, tapi aktivitas fisik itu dia nggak masuk ke dalam exercise. Jadi misalkan nyapu, terus ngepel, itu masuknya ke aktivitas fisik, bukan exercise. Exercise tuh yang ini loh, yang baik, benar, terukur, sama teratur. Jadi dia ada intensitasnya di sini, exercise. Jadi yang baik itu sesuai sama kemampuan kita. Oh, kemampuan kita itu bisanya jogging, nggak bisa lari maraton, ya udah dicoba aja jogging, itu namanya yang baik. Kalau yang benar itu dimulai dengan pemanasan, kayak dia dengan pendinginan kayak gitu. Kalau yang terukur itu dia sesuai sama intensitasnya. Jadi misalkan dia dilakukan 30 menit, jadi dia terukur 30 menit atau sampai 1 jam. Kalau yang teratur itu sehari berapa kali intensitasnya. Kalau ini kan intensitas dalam 1 kali ya. Kalau yang ini dia berapa kali dalam seminggu, frekuensinya. Frekuensinya berapa? 3-5 kali dalam seminggu itu yang dianjurkan. Gitu. Kalau untuk mencegah dan mengatasi obesitas nih ya, ini sama aja nih sebenarnya. Frekuensi berarti ini ke teraturnya. Intensitas ini bisa ke terukur sama teratur. Tipe pelatihan. Tipe latihan, nah ini bisa ke yang baik sesuai dengan apa yang mau kita sekemampuan, dan juga kita maunya ke apa nih, aerobik atau anaerobik gitu, sama time-nya. Time-nya juga masuk ke teratur sama terukur. Nah ini bedanya ya exercise sama aktivitas fisik, nanti ini bisa dibaca gitu, ini intensitasnya dari 10 menit, intensitasnya sedang tuh sampai 30 menit, dilakukan 3-5 kali gitu. Jadi ini HIIT ya, HIIT, high intensity interval training. Jadi biasanya tuh program untuk penurunan berat badan kayak gitu ya. Jadi bisa pemanasan 3 menit, jalan berapa menit gitu. Nah, ini sesinya tuh maksudnya dilakukan selama 10 kali gitu ya. Jadi 2,5 menit dilakukan selama 10 kali kayak gitu. Jadi bisa sampai berapa menit nih? 25 menit kayak gitu. Jadi bisa kalian lakukan ini aerobik maupun anaerobik gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu memantau berat badan secara teratur. Jadi kita menggunakan IMT ya, indeks massa tubuh. TB, BB-nya, BB per TB ya, kayak gitu. Kalau sudah kan ya sudah dapat ya BB per TB ya. BB-nya per kilo, BB-nya dalam satuan kilogram, terus tinggi badannya dalam satuan meter. Jadi nanti satuannya itu kilogram per meter persegi. Kayak gitu ya, kilogram per meter persegi. Jadi tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa, terus nanti dihitung pakai kalkulator atau lainnya. Terus masuk apa nih? Nah, ini pakai range-nya, ini klasifikasinya pakai WHO untuk Asia. Jadi kalau normal sampai 22,9. Kalau pakai WHO untuk orang barat ini dia sampai 25 kalau nggak salah ya. Karena komposisi tubuh orang Asia sama orang Asia sama orang barat itu beda. Bentar ya. Nih ya, jadi ini sebagai indikator status gizinya apa.
Nanti di PSG penasihat gizi akan diajarkan sama Bu Unzie terkait antropometri, ABCD, antropometri. Jadi bisa dari berat badan, tinggi badan, ataupun bisa pakai parameter lainnya, pakai lila, pakai lingkar lengan, lila tadi ya, lingkar lengan, pakai lingkar apa namanya, lingkar pinggang juga untuk mengetahui visceral fat-nya juga ya. Nah, ini juga untuk mengetahui Z-score ya. Kalau untuk anak sampai usia balita itu dia pakai Z-score. Jadi dia Z-score-nya nanti hasilnya berapa nih? Kayak gitu, kurang dari 2 atau dia lebih dari 3, min 3 kayak gitu. Nanti ada perhitungannya ya, kayak gitu. Kalau kita di bayi sama balita ya, nanti ada di situ perhitungannya. Di sini ada ambang batasnya. Jadi dia dinamakan gizi buruk tuh kalau kurang dari berapa kayak gitu. Terus ini kalau tinggi untuk anak usia ini kan ada ya, ini untuk berat badan per umur, terus ini untuk panjang badan menurut umur, kayak gitu. Itu ada. Nah, itu nanti Z-score itu kalau mau lihat secara, kalau ngitungnya individu tuh bisa, maksudnya satu orang tuh bisa, ada juga dia bisa langsung dilakukan serentak. Dia bisa pakai kayak WHO Antro ya, nanti akan juga dijelaskan di PSG ya. Nah, untuk pesan gizi seimbang itu ada 10. Jadi di sini ada 10 ya. Yang pertama itu syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Jadi tadi sudah ada di prinsip juga ya. Jadi variasi makanan. Semakin dia bervariasi, semakin banyak zat gizi yang dimakan. Kalau misalkan dia hanya makan nasi sama ini ya, misalnya nasi sama sayur kayak gitu ya, dia akan dapat karbohidrat dan juga serat. Gitu. Kalau di situ di piringnya itu ada nasi, ada tempe, ada sayur, itu ada buah pepaya, kayak gitu. Itu kan zat gizinya pasti lebih bervariasi ya. Gitu. Nah ini juga bersyukur itu makannya juga tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Jadi kalau makan pun itu dia harus dinikmati karena kenapa? Dia berhubungan sama reaksi kenyang yang distimulus dari otak. Makanya kalau ketika makan pun itu sebenarnya ya tidak dianjurkan untuk misalkan melihat TV gitu. Karena memang kita harus fokus nih. Ketika kita kenyang ada stimulus dari otak bahwasanya oh ini kenyang. Nah, kalau pas waktu kita nonton, kita nggak sadar sama makan kita fokus kepada tontonan kita, kayak gitu. Biasanya stimulusnya itu belum sampai ke otak, bahwasanya kita kenyang. Jadi kita makan aja terus, jadi semakin banyak yang kita makan. Kayak gitu. Terus, ini masih yang syukuri ya, di sini ya. Jadi ini yang tadi ya, tumpeng sama piringku tadi, kayak gitu. Jadi ada berapa porsinya. Terus ke sayur-sayuran. Jadi yang kedua tuh banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Gitu. Jadi ini kalau kata-katanya di sini bisa dilihat ya, karena sayuran tuh lebih ini dari segi harga lebih terjangkau dibandingkan buah-buahan juga, dan juga dari segi porsinya lebih baik sayur-sayuran dibandingkan buah-buahan juga, karena di sini dia sebagai antioksidan, sebagai peningkat ini juga ya, penangkal radikal bebas dalam tubuh. Kayak gitu, zat-zat radikal bebas dalam tubuh kayak gitu. Di sini buah-buahan juga dia tuh menyediakan karbohidrat. Fruktosa, memang dia karbohidrat dari buah-buahan sama glukosa. Sayuran itu menyediakan karbohidrat. Dia dari wortel, contohnya dari wortel dan juga kentang. Kentang tuh umbi-umbian ya, gitu. Terus dia buah-buahan, di situ juga ada lemak tidak jenuhnya. Alpukat itu ya. Jadi alpukat itu dia biasanya kan sering ya, alpukat itu dia kalau dikonsumsi nanti kamu gemuk loh. Padahal lemaknya itu lemak tidak jenuh. Ya, dia tuh bagus buat tubuh kayak gitu. Sesuai sama ini ya, fungsi dari lemak ya, kayak gitu untuk metabolisme kayak gitu. Nah, ini juga menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan juga kolesterol darah juga. Tapi juga harus memperhatikan konsumsi karbohidratnya juga. Karena serat itu dia fungsinya itu kan ini ya, memperlama proses kenyang ya, kayak gitu. Memperlama proses kenyang, dan juga kalau dia tinggi serat, baik dia karbohidratnya juga yang tinggi serat,
dia akan diprosesnya lama, otomatis dia kenaikan gula darahnya itu dia tidak cepat. Gitu. Yang saya maksud di sini adalah kalau karbohidrat itu kan ada yang kompleks sama tidak kompleks ya, atau sederhana. Kalau sederhana itu dia nggak perlu dipecah lagi, dia langsung dimetabolisme sehingga kenaikan gula darahnya itu cepat. Kalau dia karbohidrat kompleks itu yang tinggi serat. Dia dari jagung, dari kentang, dari sayur-sayuran seperti ini juga kayak gitu. Nah, itu karena kompleks dia perlu dipecah lagi. Butuh waktu yang lama dan akhirnya dia untuk kenaikan gula darahnya itu tidak akan secepat ketika konsumsi karbohidrat sederhana atau gula sederhana gitu ya. Terus ini juga menurunkan resiko sulit buang air besar dan juga kegemukan. Tuh. Terus ini konsumsinya tadi ya, maksudnya ini 2 sampai 4 porsi atau 3 sampai 5 porsi itu gimana sih maksudnya? Jadi ini bisa seperti ini. Jadi sehari untuk makan sayur dan buah itu dia 400 gram nih per hari per orang. Ini bisa didapatkan dari mana? Kayak gitu. Karena di sini sayurnya lebih banyak, tentunya dia proporsi gramnya ini dia lebih banyak nih. Sayur tadi kan 3 sampai 4 ya, kayak gitu. Jadi ini nanti bisa disesuaikan saja kayak gitu. Oh, ini sayurnya 250 gram, berarti ini setara dengan 2,5 porsi. 250 gram. Di sehari kita konsumsi 250 gram nih sayur-sayurannya. Jadi bisa bervariasi sayurannya apa gitu ya. Untuk buah-buahnya ini 150 gram. Ini dia setara dengan 3 buah pisang Ambon dan juga 1,5 potong pepaya ukuran sedang. Jadi kita nggak perlu kesusahan lagi nih maksudnya apa nih 2 sampai 4 porsi, 3 sampai 5 porsi kayak gitu. Jadi kita bisa asumsikan 400 gram per orang per hari seperti itu. Terus untuk proteinnya, ini ya proteinnya, nah ini lauknya ini bisa berasal dari protein hewani maupun nabati. Tentunya dia ini ya kandungannya itu pasti berbeda ya begitu. Entah itu dari zat besinya ya, ataupun dari asam aminonya itu berbeda. Gitu. Nah kalau yang dari hewan ini asam lemaknya, asam aminonya dia lebih lengkap kayak gitu. Terus dia tinggi besi, penyerapannya juga dia lebih tinggi, bioavailabilitasnya itu sampai 25%, jadi penyerapan zat besi dalam tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan protein nabati ya. Maksudnya di sini adalah dia sama-sama mengandung zat besi. Misalnya zat besi itu memang sumbernya dari protein ya, kebanyakan ya. Nah, itu sama-sama mengandung zat besi. Cuma penyerapan dalam tubuhnya itu berbeda. Kalau hewani dia lebih banyak penyerapannya 25%. Kalau hewani itu dia hanya kurang dari 5% penyerapannya. Makanya dalam satu piring ini diusahakan tetap bervariasi. Entah itu misalkan dia ada telur di situ atau misalkan dia ada ikan yang harganya terjangkau kayak gitu kalau bisa ada. Karena ini kan sedikit ya penyerapannya ya, jadi harus dibantu. Misalkan ininya banyak, oh nih saya lebih banyak tempe sama tahunya nih, ya itu nggak masalah. Tapi untuk membantu penyerapan ini, kalau bisa ada protein hewaninya, jadi membantu penyerapannya. Gitu. Dan juga kalau zat besi itu ada zat-zat yang dia menghambat penyerapan dan juga zat-zat yang membantu penyerapan. Yang menghambat penyerapan itu adalah tanin, jadi tanin dari teh ataupun dia coklat. Jadi konsumsinya nggak boleh bersamaan. Kalau yang meningkatkan penyerapan itu dari vitamin A dan juga vitamin C. Jadi konsumsinya benar barengan sama sayur dan buah karena di situ ada vitamin A dan juga vitamin C. Meningkatkan penyerapan dari zat gizi besi kayak gitu. Di sini juga tinggi kolesterol dan juga lemak. Kalau lemak tidak jenuhnya ini memang lebih banyakkan dari yang nabati dibandingkan yang hewani. Yang hewani ini kebanyakan dia lemak jenuh. Ya. Terus ini yang porsinya tadi ya, yang dia nabati 2-4 ya, ini juga 2-4 ya gitu. Nah, ini setara dengan 2-4 potong. Jadi 70-140 gram daging ukuran sedang.
atau 80 sampai 160 gram daging ayam ukuran sedang atau ikan 80 sampai 160 gram. Jadi sehari, jadi misalkan ini 2 sampai 4 potong ya, sehari rata-rata itu ayam kayak gitu ya. Oh, ini ayam itu dia 1 potong 50 gram kayak gitu. Berarti 2 kali. Ataupun misalkan telur gitu ya, telur itu dia 50 gram. Berarti nanti telurnya 2 kali. Atau dia ada ikan gitu. Ikan itu paling enggak juga 40 gram ya. Oh, ikan ini 2 kali. Gitu. Tentunya ini enggak masalah kalau mau digabungin sama ini, sama yang nabati. Gitu. Disesuaikan aja. Jadi kalau memberikan edukasi pun itu harus disesuaikan sama keadaan ekonomi si kliennya. Jangan terlalu memaksakan. Kita juga harus melihat gitu ya, misalkan dia ini nih ketersediaan makanannya, dia mampu tapi ternyata rekomendasi kita adalah bahan makanan yang tidak terjangkau dari segi aksesnya. Misalkan kita merekomendasikannya, Bapak Ibu nanti ini ya konsumsinya ikan salmon, tapi ternyata ikan salmon dia mampu, tapi ternyata dia harus beli online kayak gitu, ataupun dia harus jauh-jauh hari pesan kayak gitu. Dan itu secara dilakukan secara terus-menerus misalkan. Nah, itu kan berarti sebenarnya terjangkau memang, tapi kan tidak akhirnya tidak leluasa kayak gitu kan ya. Jadi merekomendasikannya itu yang sesuai keterjangkauannya sama si klien, entah itu dari segi akses atau dari segi ekonomi kayak gitu. Yang nabati, nah ini setara ya, tempe tahu kayak gitu, 100 sampai 200 gram. Jadi satu tempe itu biasanya 20 gram sampai 30 gram ya, kayak gitu. Jadi 4 sampai 8 potong. Gitu. Tempe itu kan satu, kalau mau masak sendiri ya, kalau anak kos ya, kayak gitu. Kalau masak sendiri, kalau beli itu ya, ini agak ini ya kalau tempe itu. Tempe itu kalau beli 2 gitu, 2 itu misalkan 1.000 sampai 2.000 kalau yang goreng ya. Itu sebenarnya sama harganya dengan 1 papan tempe gitu ya. Jadi kalau bisa masak ya masak sendiri karena dapatnya banyak tempenya. Tempe tahu itu kan murah ya kayak gitu. Ini juga untuk yang tahu ya 4 sampai 8 potong kayak gitu. 200 sampai 400 gram kayak gitu ukurannya. Nah, untuk yang karbohidrat atau makanan pokok, ini kalau bisa juga kita mulai diversifikasi. Jadi keanekaragaman, diversifikasi itu maksudnya. Jangan selalu konsumsi nasi. Ini juga sebanding dengan ini ya, apa namanya, bukan akses ya. Jadi biar ya kita selain kita beragam konsumsinya, juga bisa membantu petani yang lain juga kayak gitu. Jadi diversifikasi makanan kayak gitu. Jadi ini apa nih kayak gitu. Ini di sini kalau di sini ya kebanyakan contohnya ini adalah dari karbohidrat kompleks. Ini kompleks kayak gitu ya, yang dia perlu di apa namanya metabolis, perlu dipecah lagi. Biasanya lebih seret kalau kalian konsumsi nasi ya, nasi putih sama nasi merah pasti lebih seret nasi merah ya, karena di sini dia seratnya lebih tinggi. Walaupun sebenarnya dia secara indeks glikemik ya, dia juga masih agak tinggi. Indeks glikemik itu seberapa cepat dia meningkatkan gula darah, gitu, indeksnya. Jadi harus beragam konsumsinya ya. Nah, yang kelima itu adalah batasi konsumsi GGL, gula, garam, lemak. Jadi kalau gula itu berapa sendok? 3-4 sendok makan. Kalau garam itu 1 sendok teh. Kalau lemak atau yang dia minyak maksudnya, lemak atau minyak itu 5 sendok makan. Tapi di sini dia kalau minyak itu lebih ke penyerapannya ya. Penyerapannya dia berapa sendok nih? Itu akan belajar di semester 4 ya kita nanti ya. Gimana cara kita menghitung penyerapan minyak. Jadi bukan, oh ibu nggak boleh ini apa namanya ketika goreng itu lebih dari 5 sendok. Nggak kayak gitu. Jadi dia lebih ke penyerapan minyaknya. Gitu ya. Jadi makanya harus bisa baca label ya. Gitu.
Karena tentunya dia akan berpengaruh nih sama peningkatan penyakit juga. Kalau dia konsumsi garamnya lebih dari 1 sendok teh, 1 sendok teh itu umpamakan itu adalah 1 sendok tuh 5 gram. Sendok teh ya, 5 gram. Sendok makan dia 10 gram. Kalau di kemasan itu garam itu biasanya di satuannya tuh mikrogram. Kayak di mie, natrium itu mikrogram biasanya. Jadi garam itu sehari 1 sendok teh, 5 gram. Sudah maksimal ya, gitu ya kalau bisa nggak boleh lebih. Nah ini karena kasus-kasus yang kemarin ya, kasus yang sudah ada awareness masyarakat terkait konsumsi gula, jadi kita menginginkan sebenarnya ya, gitu agar dari pihak kesehatan ya, entah dari Kemenkes atau biasanya juga ini juga ya ada pengaruh juga dari DPR kayak gitu ya, komisi berapa kayak gitu untuk peraturan konsumsi gula itu supaya diturunkan. Karena memang gula itu dia lebih menagih, lebih membuat ketagihan ya dibandingkan kafein kayak gitu. Ini kalau garam ya dia bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi hati-hati bagi yang dia sudah punya riwayat hipertensi harus lebih hati-hati membaca atau memilih makanan. Jadi harus dibaca ya label makanannya. Nah, ini lemak ya. Ini lemak juga dibaca juga. Ini kalau dia punya kolesterol, kayak gitu, hiperkolesterol, kayak gitu, dibaca. Ini label kemasannya. Dan juga tadi tidak boleh lebih dari 5 gram gitu konsumsinya. Yang keenam, biasakan sarapan. Nah, ini teman-teman ya, bagi teman-teman semua, entah itu anak kos maupun tidak kos yang di rumah, kayak gitu, biasakan sarapan. Jadi sarapan itu antara pagi sampai jam 9. Kalau lebih dari itu namanya brunch, atau dia sudah masuknya ke snack ya, atau makanan, makanan, ya snack gitulah ya, kayak gitu. Jadi kalau sehari itu kan konsumsinya kalau bisa 5 kali ya, 3 kali makanan utama, 2 kali makanan sampingan atau snack. Gitu. Jadi sarapan ini kebutuhannya tuh 15-30%. Jadi kalau kemarin kalian pernah menghitung konsumsi dalam sehari ya, itu kan pasti ada persen-persenannya ya. Snack itu dia 15%. Jadi 2 kali snack itu adalah 30%. Masih ada sisa 70% itu dibagi di 3 konsumsi makanan. Jadi snack itu bisa 10-15%. Jadi nanti kalian bisa mempertimbangkannya tuh mau pakai yang mana. Kayak gitu. Tentu manfaatnya bagi anak kuliah, anak yang sudah bekerja, ataupun yang dia belum bekerja. Nah, itu fungsinya itu sebenarnya sama, supaya dia meningkatkan konsentrasi. Entah itu kalau anak balita yang belum sekolah itu konsentrasi bermain, anak sekolah atau anak kuliah itu konsentrasi ketika memahami materi, kayak gitu. Tentunya kalau konsentrasinya meningkat, itu akan meningkatkan prestasinya dia. Jadi paham, jadi tahu tugasnya apa, gitu kan ya. Nah, di sini juga mencegah kegemukan. Kok bisa kayak gitu? Karena kalau orang yang sering sarapan, itu dia akan mengurangi jajan. Kalau orang yang dia tidak sarapan, otomatis dia akan lebih baik nih jajan-jajan atau makan siangnya. Itu akan lebih banyak. Terus selanjutnya, yang ke-7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang aman tuh maksudnya yang ini ya, dari sumbernya ya, kayak gitu. Yang cukup itu disesuaikan sama kebutuhannya. Rata-rata itu kan ini ya, 8 gelas ya, atau 2,5 liter. 2 liter kayak gitu ya, 2 liter, 1,5 sampai 2 liter. Tapi juga disesuaikan sama aktivitas fisiknya. Kalau misalkan dia seharian kerjanya di lapang, tentunya dia akan lebih banyak berkeringat. Keringatnya akan banyak keluar, gitu kan ya. Tentunya dia harus rehidrasi, harus memasukkan cairan ke dalam tubuhnya dia supaya tidak dehidrasi. Supaya nggak pusing, nggak lemes, kayak gitu. Jadi harus dimasukkan lagi cairannya. Gitu. Nah, ini kalau dari ini ya, dari Germas atau dari Kemenkes ini per berat badan juga kayak gitu. Kalau aktivitas fisik juga nanti lebih banyak ya tentunya, enggak 2 liter atau 2,5 liter lagi, tapi dia ditingkatkan sampai 3 liter itu juga bisa kayak gitu. Jangan sampai dia dehidrasi. Dehidrasi itu dia
Ciri-cirinya ya dia pusing, dia lemes, kayak gitu, nggak bertenaga, kayak gitu. Terus selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi nutritional fact atau komposisi nilai gizi yang ada di belakang kemasan. Jadi kemasan itu kan ada depan, ada belakang ya. Yang belakangnya itu ya biasanya ada komposisi nilai gizinya. Nah, itu harus baca tuh di situ. Di situ ada kalau label itu label itu semuanya ya ada beberapa ya, yaitu label itu. Label itu ada nama produknya, ada komposisinya, ada berat bersihnya, kayak gitu. Terus juga ada cara pembuatannya. Terus dia ada alamatnya, itu namanya label. Label itu dia ada beberapa, isinya tuh ada beberapa ya di kemasan kayak gitu. Nutritional fact atau komposisi nilai gizi itu termasuk ke dalam label kemasan. Yang enggak semuanya wajib harus kemasan itu ada label gizinya. Misalkan permen kayak gitu ya. Biasanya permen itu kan ada kemasan kecil dan kemasan besar ya. Untuk kemasan kecil itu karena nggak cukup, dia nggak ada di situ. Adanya di kemasan yang besar. Gitu. Dan juga produk-produk yang dia nggak melewati BPOM, biasanya tuh nggak ada nutritional fact-nya. Gitu. Tapi kalau itu aturannya seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau produk-produk yang memang ada nutritional fact-nya, yang dia humid, ya gitu, itu akan menambah nilai plus ya. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan tanggal kadaluarsanya, itu termasuk label makanan. Jadi kita bisa menurunkan resiko terjadinya diare, kayak gitu ya, atau keracunan makanan. Nah, ini ya informasi nilai gizi ya. Gitu. Jadi di sini, itu kan seperti yang saya bilang tadi, kalau makanan itu tidak semua takaran sajinya itu satu. Nah, ini misalkan di sini ya, kalau wafer kayak gitu ya, oh ini takaran sajinya per serving size-nya tuh 2 bar. Jadi 2 bar itu berarti dia 2 kali makanannya. Jadi jumlah, oh ini maksudnya jumlah sajian per kemasan ya. Takaran saji itu dia di situ isinya 2 bar. Gitu. Tapi kalau jumlah sajian per kemasan 2 bar itu berarti dia 2 kali makan. Karena dia isinya 2 bar, di sini 2 kali makan. Nah, yang ada di sini, jumlah persajian ini, lihat ya, jumlah persajian, bukan jumlah per makanannya, tapi persajian. Di sini, jumlah sajian per kemasan adalah 2 kali. Dia dikonsumsinya 2 kali. Jadi, kalau kamu makan sekali makan ini, kalorinya yang masuk ke dalam tubuhmu bukan 220 kilokalori, tapi 2 kali lipatnya. 440 kilokalori. Karena di sini adalah jumlah persajian. Persajiannya itu dia di sini konsumsinya itu adalah 2 kali. Kalau kamu konsumsinya semuanya, itu berarti 2 kalinya. Kayak gitu. Kalau konsumsinya 1 kali, jadi ini kan jumlah sajian ya. Seberapa banyak kamu makan, oh makannya harus ini, makanya harus 2 kali nih. Kalau sekali makan, sekali persajian, nah ini 220. Kalau makannya langsung 1 lep gitu habis, jadi ini dikaliin 2. Pun juga dengan makronutrien sama mikronutrien lainnya kayak gitu. Kalau nutritional fact itu memang agak susah ya. Jadi kita harus pelan-pelan ketika menjelaskan gitu. Nanti kita bahas di lain kesempatan untuk membahas detailnya kayak gitu ya. Yang ke-9 itu mengenai hygiene sanitasi. Jadi kalau ini ya cuci tangan, kalau bisa menggunakan sabun dan juga air mengalir kayak gitu. Jadi kalau kita tidak menggunakan sabun, tentunya kumannya itu masih ada di tangan kita. Kayak gitu. Dan ketika cuci tangan itu sebelum maupun setelah kita melakukan kegiatan. Kalau apalagi pas waktu kemarin ya, sampai sekarang ya, pandemi kayak gitu, endemi kayak gitu. Jadi bagaimana nih hygiene sanitasinya kita kayak gitu. Pakai masker kayak gitu ya, cuci tangan, tak pakai hand sanitizer atau langsung cuci tangan kayak gitu. Terus yang terakhir, ini aktivitas fisik yang cukup. Jadi dia masuk prinsip juga yang tadi aktivitas fisik itu masuk ke aktivitas fisik itu termasuk kembali ya, exercise itu termasuk ke aktivitas fisik belum termasuk dia exercise. Jadi harus belajar lagi nih perbedaannya apa.
gitu ya. Jadi kalau bisa tes fisik 3-5 kali seminggu. Pilihnya sesuai dengan kemampuan, intensitasnya mau berapa menit, 30 sampai ini ya, yang ringan tadi 10 menit, yang sedang tadi 30 menit, ya gitu. Terus berapa kali? Seminggu 3-5 kali, kayak gitu. Tentunya supaya apa? Mempertahankan berat badan ideal atau normal. Sudah tahu kan ya cara menghitung berat badan ideal itu gimana coba? Menghitung BBI sudah tahu belum? Menghitung BBI itu berat badan ideal itu berat badan tinggi badan dikurangi 100, terus dikurangi 10% dari hasil pengurangan tadi, tinggi badan kurangi 100. Misalkan tinggi badannya 160 ya, 160 dia dikurangi 100, jadi kan 60 ya, 60. Terus 60 dikurangi 10% dari 60. 10% dari 60 berapa? 6 gitu ya. Jadi 60 dikurangi 6. Jadi berat badan idealnya untuk yang dia berat tinggi badannya 160 adalah 54. Karena 60 dikurangi 6. Kalau dia tingginya kurang dari 150 ya, kurang dari 150 itu nanti tidak dikurangi 10% dari hasilnya. Jadi dia hanya dikurangi 10, dikurangi 100. Hanya dikurangi 100, jadi tinggi badan kurangi 100 gitu. Itu dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?